Setiap orang tua memiliki cara uniknya sendiri dalam membesarkan anak. Mereka melakukan yang terbaik untuk membesarkan anaknya. Namun, tak ada yang sempurna. Itu sebabnya saat mengingat masa lalu, mereka ingin memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Inilah beberapa hal yang mereka sesali agar Anda tidak melakukan kesalahan yang sama. 1. Terlalu sering memarahi anaknya. Menegur anak karena berbuat salah adalah hal yang wajar. Namun, orang tua terkadang keterlaluan dan mencari-cari kesalahan kecil. Beberapa orang tua meyakini bahwa semakin tinggi harapan mereka pada anaknya, semakin sukses pula anak tersebut nantinya. Namun, jelas tidak berlaku seperti itu. Memarahi anak untuk setiap kesalahan kecil bisa menyebabkan masalah pada perilaku. Hukuman karena mendapat nilai jelek juga berbahaya, karena bisa menghilangkan hasrat belajar anak. Dan tentu saja, bersikap terlalu keras bisa memiliki kerugian besar lainnya, yaitu hubungan yang buruk dengan anak Anda. Itu sebabnya, hukum anak Anda karena permasalahan penting saja. Tidak termasuk gelas pecah ya. 2. Melewatkan momen terpenting dalam hidup anak-anaknya. Tentu saja semua orang tua punya banyak komitmen, dan melakukan semuanya bukanlah hal mudah. Namun, anak-anak sangat butuh kebersamaan dengan orang tuanya. Beberapa peristiwa yang mungkin tampak sepele bagi orang dewasa akan sangat berarti bagi anak. Mereka perlu orang-orang terdekat pada saat seperti ini. Meski Anda punya alasan kuat untuk melewatkan drama sekolah anak, usahakan hadir. Cari waktu untuk mengunjungi nenek, pergi ke bioskop, dekorasi rumah untuk hari raya. Ikatan dengan anak Anda akan semakin kuat dengan menciptakan memori bersama. Jika tidak, nantinya Anda akan merasa bersalah karena melewatkan banyak momen indah. 3. Tidak melakukan permainan yang cukup kreatif. Tentu saja, melakukan permainan kreatif bersama anak Anda tidak serta-merta membuat mereka jadi seniman atau musikus di masa depan. Tapi, hey, selalu ada kesempatan. Melakukan ini punya banyak sisi baik lainnya juga. Aktivitas apapun, seperti menggambar atau bermain plastisin, berdampak positif terhadap perkembangan kecerdasan, imajinasi, dan meningkatkan kosakata mereka. Selain itu, jika anak Anda terlibat dalam berbagai kegiatan, maka akan lebih memudahkan Anda mencari tahu minat dan bakatnya. Ini penting, karena mereka bisa menunjukkan kemampuan menjanjikan bahkan pada usia muda dan mengembangkannya nanti. 4. Tidak cukup mengambil foto dan video. Tentu saja, tidak mengambil foto tidak akan berdampak buruk pada kehidupan anak. Namun, itulah cara terbaik untuk mengabadikan momen menakjubkan yang tidak ingin terlupakan. Saat anak Anda dewasa dan meninggalkan rumah, foto-foto itu akan ada sebagai pengingat bahwa mereka sudah tumbuh dewasa. Selain itu, melihat foto bersama anak yang telah dewasa memungkinkan Anda mengingat kembali semua kejadian penting mereka dan kenangan indah bersama. Itu sebabnya, tidak cukup sering menggunakan kamera adalah salah satu penyesalan yang dirasakan banyak orang tua. Dan mesti kita hidup di era digital, punya album foto klasik bisa menjadi tradisi keluarga yang menyenangkan. 5. Tidak peduli dengan pendapat anaknya. Kamu terlalu muda untuk memutuskan. Orang dewasa lebih tahu, mungkin adalah kalimat yang cukup sering Anda dengar saat kecil. Menyebalkan bukan? Sikap orang tua yang seperti ini bisa berdampak serius pada masa depan anak. Jika anak merasa pendapatnya sering diabaikan, mereka bisa tumbuh dengan rasa rendah diri. Maka sebaiknya Anda merenungkan ini. Bagaimana Anda bisa tahu keinginan dalam hidup atau menentukan tujuan Anda sendiri jika selalu ada orang yang membuat keputusan untuk Anda? Tentu saja, sebagai orang tua, Anda tidak bisa menuruti semua permintaan atau keinginan anak. Artinya, anak Anda tidak bisa membawa pulang semua anjing liar yang dilihatnya. Itu pasti yang dilakukan oleh istri Anda. Ya, betul. Namun daripada hanya menolaknya, coba jelaskan kepada anak mengapa hal itu kurang tepat dilakukan. Dalam contoh lain, Anda bisa mendiskusikan pendapat mereka dan mencari jalan tengahnya. 6. Tidak menikmati berkomunikasi dengan anaknya. Komunikasi antara orang tua dan anak mungkin adalah hal terpenting dalam pola asuh. Jadi, jika tidak meluangkan waktu untuk itu, suatu hari Anda akan tersadar bahwa anak Anda sudah dewasa dan menjalani hidupnya sendiri. Tentu saja, tak mengapa mengerjakan sesuatu di rumah saat anak bermain sendiri. Tapi, coba jangan jadikan itu kebiasaan. Anak-anak juga butuh keterlibatan emosi. Bukan hanya kehadiran Anda untuk merasa mereka disayangi dan dikasihi. Kita tidak bisa mengulang waktu. Jadi, nikmati momen kebersamaan kalian. 7. Tidak mengajari anak tentang uang.
Entah mengapa, beberapa orang tua enggan menyinggung topik uang dengan anak mereka. Tentu saja, si anak tidak percaya uang tumbuh di pohon. Namun mereka mungkin berpikir uang muncul di mesin ATM secara ajaib. Tanpa diajarkan soal keuangan pribadi dan pengeluaran yang bertanggung jawab, anak-anak tidak akan mengerti nilai uang yang sesungguhnya. Saat dewasa, mereka akan kesulitan mengelola penghasilannya. Memberi uang saku kepada anak akan mengajari mereka cara menabung dan mengeluarkan uang dengan bijak. Selain itu, coba biarkan anak remaja Anda menghasilkan uang sendiri. Mereka bisa memotong rumput tetangga atau menjaga bayi. Setiap kalian belanja bersama, katakan berapa jumlah uang yang boleh dikeluarkannya saat itu untuk membatasi keinginannya. Semua kiat ini akan memberi kesempatan pada anak untuk belajar tentang anggaran, tabungan, dan lebih bertanggung jawab. 8. Tidak cukup membuat anak mereka bahagia. Bagi kita kebanyakan, kenangan indah dari masa kecil amatlah berharga. Kita suka mengingat kembali masa-masa di saat kita tidak perlu memusingkan sesuatu dan seringkali dipenuhi dengan hal-hal baru. Semua anak harus punya banyak pengalaman baru dan tinggal di lingkungan sehat. Itu yang membuat mereka bahagia. Dan saat anak-anak bahagia, mereka tumbuh lebih aktif. Artinya, mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan dewasanya dan memulai hubungan baru nantinya. Jadi, pergilah ke taman hiburan, naik kuda poni, dan naik perahu bersama anak Anda. Coba lakukan hal-hal menyenangkan bersama, setidaknya sehari sekali untuk memastikan anak Anda punya banyak momen bahagia dalam hidupnya. 9. Tidak cukup sering memeluk anaknya. Pelukan bukan hanya menjadi cara terbaik untuk menunjukkan kasih sayang, namun juga terbukti secara ilmiah baik untuk kesehatan kita karena pelukan membantu melindungi kita dari stres. Selain itu, memeluk anak terasa menyenangkan. Sayangnya, terkadang orang tua tidak cukup sering melakukannya. Beberapa orang tua beranggapan bahwa terlalu penyayang kepada anak bisa membuatnya kurang patuh. Terutama untuk bayi, sebagian orang tua lainnya percaya bahwa selalu menggendong dan memeluk bayi akan membuatnya terlalu menuntut nantinya. Tapi kenyataannya, anak kita akan semakin tidak mau dipeluk saat bertambah dewasa. Jadi, nikmati pelukan bersama anak Anda selagi masih bisa. 10. Tidak konsisten. Konsistensi mungkin hanya salah satu tantangan terbesar dalam pola asuh. Misalnya, Anda biasanya tidak mengizinkan anak mengonsumsi makanan tidak sehat, tapi tiba-tiba Anda terlalu sibuk bekerja dan memberi mereka pizza untuk makan siang. Tahu-tahu, mereka akan meminta itu tiap kali makan. Nyaris mustahil mempertahankan standar yang sama untuk anak Anda setiap hari. Namun tidak berusaha melakukannya sering membawa penyesalan besar bagi orang tua. Anak-anak bingung dengan apa yang boleh dan dilarang. Tanpa batasan jelas, mereka mungkin tidak akan bersikap seperti yang Anda mau, dan masalah pada kepatuhan tidak bisa dihindarkan. Selain itu, jangan lupa, Anda harus mematuhi aturan sendiri untuk memberi contoh. Tidak boleh bermain ponsel saat makan malam keluarga, berarti tidak boleh bermain ponsel untuk semuanya. 11. Sering mengikuti saran orang lain. Ada orang yang memberi saran meski tidak diminta. Dan terkadang orang tua muda dan tak berpengalaman merasa lebih baik mendengarkan orang-orang itu. Ahli seperti itu memiliki banyak informasi tentang cara memberi makan, berpakaian, dan membesarkan anak. Tentu saja, beberapa nasihat berguna dan baik. Namun jangan lupa bahwa Anda adalah orang tuanya. Jadi Anda yang memutuskan apa yang terbaik untuk anak-anak Anda. Selain itu, jangan biarkan orang asing memarahi anak Anda karena nakal. Seorang anak harus merasa selalu ada orang yang mendukung dan melindunginya. Jadi, biarkan mereka tahu bahwa mereka selalu bisa mengandalkan Anda. Kecerdasan. Banyak orang beranggapan bahwa cerdas itu memiliki arti pintar dan dinilai melalui nilai sekolah yang bagus atau hasil tes IQ yang tinggi. Hal ini membuat persepsi kecerdasan menjadi sempit. Padahal nilai bagus dan IQ yang tinggi tidak menjadi tolak ukur bagi kesuksesan anak di masa depan. Potensi kecerdasan tidak hanya dilihat dari seberapa mampu anak mengerjakan soal-soal di sekolah atau seberapa paham anak dengan matematika. Karena itu hanya salah satu dari beberapa potensi. Sedangkan kecerdasan sendiri terdiri dari 9 jenis kecerdasan atau yang disebut juga dengan kecerdasan majemuk.
Kecerdasan majemuk meliputi kecerdasan linguistik. Merupakan kecerdasan dalam mengolah kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Bagi yang memiliki kecerdasan ini memiliki kepekaan terhadap bunyi atau bahasa. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang umumnya dimiliki penulis, penyair, pengacara, penerjemah, dan pembawa acara. Untuk mengasah kecerdasan ini dapat dilakukan melalui kegiatan membaca, membuat tulisan, melatih kemampuan untuk berdiskusi, bercerita atau berpidato, dan berdebat. Kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini berhubungan dengan masalah matematis, mengelola angka dan menggunakan logika atau akal sehat dengan baik, serta kemampuan untuk mengantisipasi. Orang yang memiliki kemampuan ini juga memiliki keteraturan, berkonsep, dan pola numerik serta pandangan hidup yang selalu rasional. Profesi ilmuwan, akuntan, dan ahli statistik adalah profesi yang umumnya digeluti oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan logika matematik ini. Aktivitas yang merangsang kecerdasan ini seperti melakukan permainan logika matematika dan mengasah kemampuan dalam berpikir sebab akibat. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk berpikir dalam gambar, serta kemampuan untuk menciptakan berbagai macam aspek dunia visual spasial. Orang yang memiliki kecerdasan ini mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual spasial dan kemampuan menggambar sesuatu dengan hidup seperti melukis, membuat sketsa secara jelas, dan mampu membaca peta. Pelukis, pilot, desainer, dan pematung merupakan ciri orang yang memiliki kecerdasan ini. Memperkenalkan karya seni terkenal, mengajak untuk membuat karya sendiri merupakan hal yang dapat mengasah kemampuan dalam kecerdasan ini. Kecerdasan musikal. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk menangani berbagai bentuk musik dengan cara membedakan, mengubah, mengekspresi, menghargai, dan menciptakan irama serta melodi yang indah. Banyak di antara kita yang memiliki kecerdasan musik ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan musikal dimiliki antara lain oleh komposer, pencipta lagu, penyanyi, dan kritikus musik. Untuk memaksimalkan kecerdasan ini dapat melalui kegiatan yang mengasah kemampuan seni musik, baik menyanyi ataupun memainkan alat musik, dan mengajak berpartisipasi dalam kegiatan. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini mencakup bakat atau kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresi ide dan perasaan. Kecerdasan ini adalah kemampuan yang tinggi untuk mengandalkan gerak tubuh seperti atlet, penari, pelaku pantomim, dan aktor. Dengan mengajak berolahraga dan ikut komunitas tari, merupakan hal yang dapat merangsang kecerdasan agar lebih optimal. Kecerdasan interpersonal atau kecerdasan antar pribadi merupakan kemampuan untuk memahami dan kerjasama dengan orang lain. Kecerdasan ini menuntut kemampuan untuk tanggap dan berempati terhadap suasana hati. Seseorang yang mempunyai kecerdasan interpersonal mempunyai belas kasih, kemampuan empati, dan tanggung jawab yang umumnya dimiliki oleh guru, negosiator, pekerja sosial, dan juru runding. Dengan mengajak remaja untuk aktif di organisasi, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, dapat mengasah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan dalam diri sendiri adalah kemampuan dalam memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Mereka yang memiliki kecerdasan ini dapat memilah-milah berbagai emosi kemudian mengelompokkannya, mengungkapkan dalam bentuk simbol. Mereka juga mandiri, terfokus pada tujuan dan disiplin. Dengan membuat catatan harian, memberikan kesempatan untuk saling mengungkapkan perasaan dan pikiran, merupakan beberapa cara untuk mengasah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan naturalis atau kecerdasan lingkungan. Kecerdasan seseorang yang memiliki kemampuan untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, serta memahami dan menikmati alam dan menggunakan kemampuannya secara produktif. Profesi dokter hewan, ahli botani, dan petugas kehutanan adalah profesi yang biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kecerdasan ini. Memperkenalkan benda-benda alam yang ada di sekitar seperti flora dan fauna, lalu melakukan kegiatan berkebun dan memelihara binatang adalah kegiatan yang dapat merangsang kecerdasan naturalis ini. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang menyangkut kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi atau keberadaan manusia. Kecerdasan ini banyak terdapat pada profesi filsuf. Namun tidak menutup kemungkinan kecerdasan ini dapat dimiliki oleh orang yang memiliki kecerdasan lain. Untuk merangsang dan mengasah kemampuan ini, dapat dengan mengikuti secara aktif organisasi pemuda keagamaan atau mengajak untuk menghadiri kegiatan-kegiatan ibadah.
Untuk mengenali kecerdasan apa yang dimiliki oleh remaja, dapat dilakukan dengan mengikuti serangkaian tes pada kartu kecerdasan majemuk dengan memberikan skor pada kelompok pertanyaan dengan menjawab sangat tidak sesuai, tidak terlalu sesuai, sesuai atau sangat sesuai. Skor terbanyak mengarahkan kecenderungan remaja pada salah satu kecerdasan dalam kecerdasan majemuk. Kenalilah kecerdasan majemuk pada remaja karena akan berdampak positif untuk memperoleh sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan dan persaingan dunia. Jadi, jawabannya apa? Ini tidak membuat anak lebih pandai. Kamu gimana sih? Pertanyaan gini aja kamu nggak bisa jawab. Dipikir dong. Ini tidak membuat anak menjadi lebih baik. Kamu pecahin ini barusan. Kamu bisa megang piring yang bener nggak sih? Ini tidak membuat anak-anak belajar bertanggung jawab. Kalian kalau nggak diam, ibu tinggalin kalian di jalan ya. Ini tidak akan membuat anak lebih disiplin. Nilai kakak kamu tuh jauh lebih bagus dari nilai kamu. Kenapa sih kamu tidak bisa seperti kakak kamu? Ini semua perundungan atau bullying. Perundungan oleh orang tua menyakiti anak-anak, menggerus harga diri mereka, menjadikan mereka minder, dan bisa mendorong mereka melakukan hal-hal destruktif. Inilah yang membantu anak Anda menjadi pintar. Jadi jawabannya apa? Nggak tahu. Coba mana yang masih kamu belum paham? Ibu coba jelaskan. Inilah yang membantu anak Anda menjadi anak baik. Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Ya, lain kali kamu pasti lebih hati-hati kan ya? Maafin aku ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Inilah yang membuat anak Anda bertanggung jawab. Sudah nak. Sudah bertengkar. Ayo baikan lagi. Maafin ya, Kak. Maafin aku ya, Dek. Inilah yang akan membuat anak Anda disiplin. Apa yang sulit dengan mata pelajaran ini buat kamu? Nanti Bapak bisa bantu bimbing. Kalau Anda ingin anak menjadi baik, pede dan pintar, besarkan mereka dengan kasih sayang, peduli, dan komunikasi yang lembut. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya.